Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C3 Praktikum Farmakoterapi. Di sini kami akan membahas terkait rekonsiliasi obat yang terjadi di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok C3 terdiri dari Lutfianisa Khadijah, Mita Andela, Muhammad Fikri Arif, dan Nur Afika Zahra. Halo, perkenalkan saya Mita. Di sini saya berperan sebagai seorang apoteker di Rumah Sakit Sejahtera. Halo, perkenalkan saya Tia. Di sini saya berperan sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Sejahtera. Halo, perkenalkan saya Vika. Di sini Vika adalah seorang pasien di Rumah Sakit Sejahtera. Halo, perkenalkan saya Arif. Saya di sini berperan sebagai ayah dari pasien Sasa. Eits, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi obat? Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat oleh pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error, seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Kesalahan obat atau medication error rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang keluar dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya. Lalu, apa sih tujuan dari rekonsiliasi obat? Tujuan dari rekonsiliasi obat itu sendiri yang pertama, memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi oleh dokter. Yang ketiga, mencegah kesalahan penggunaan obat. Dan yang keempat, menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif. Lalu, apa manfaat rekonsiliasi obat? Tentunya, pasien akan terhindar dari kesalahan dalam penggunaan obat. Terdapat 3 jenis rekonsiliasi yang ada di rumah sakit. Pertama, rekonsiliasi admisi. Kedua, rekonsiliasi transfer. Ketiga, rekonsiliasi discharge. Rekonsiliasi admisi merupakan kegiatan yang dilakukan apoteker saat pasien baru masuk ke rumah sakit atau sudah dinyatakan akan dirawat inap. Formulir rekonsiliasi sendiri diisi paling lambat 1 kali 24 jam setelah pasien dinyatakan dirawat inap. Rekonsiliasi transfer merupakan kegiatan yang dilakukan apoteker pada rekonsiliasi obat saat dilakukan transfer antar ruang rawat. Apoteker akan membandingkan terapi obat pada formulir instruksi pengobatan di ruang sebelumnya dengan resep atau instruksi pengobatan di ruang rawat saat ini dan daftar obat yang pasien gunakan sebelum admisi. Rekonsiliasi discharge merupakan kegiatan rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan. Apoteker akan membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelum admisi dengan obat yang digunakan 24 jam terakhir dan resep obat pulang. Jika terjadi diskrepansi, maka apoteker akan menghubungi dokter penulis resep obat pulang. Hasil klarifikasi akan dicatat di formulir rekonsiliasi obat saat discharge. SOP merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini sendiri berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal hingga akhir. SPO atau SOP sendiri mencakup hal-hal berikut. Pertama, beri salam kepada pasien atau keluarga pasien. Kedua, tanyakan terkait status yang telah diizinkan pulang oleh dokter. Ketiga, jelaskan mengenai penyelesaian administrasi. Keempat, lakukan verifikasi penyelesaian administrasi. Kelima, anjurkan pasien untuk tetap di ruangan untuk penjelasan terkait pemulangan pasien. Keenam, berikan penjelasan terkait rencana pemulangan pasien atau discharge planning. Ketujuh, lakukan verifikasi pemahaman dan berikan kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya. Kedelapan, berikan formulir discharge planning dan tanyakan kesiapan pasien terkait pemulangan termasuk transportasinya. Berikut merupakan kasus pasien Nona Sasa. Pasien Nona Sasa umur 22 tahun dengan keluhan 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Mual muntah setiap masuk makanan, nafsu makan menurun. Dokter mendiagnosa pasien ambektomi.
Sebelum dilakukan operasi appendektomi, pasien mendapatkan tindakan oleh dokter. Terapi saat operasi juga dilakukan hingga sebelum pemulangan dokter memberikan resep kepada pasien. Saat rekonsiliasi di rumah sakit, perawat akan menjelaskan keadaan pasien kepada dokter agar dokter dapat memberikan terapi secara segera. Setelah mendapatkan resep dari dokter, apoteker penanggung jawab akan melakukan screening resep pada terapi yang diberikan pada resep dengan memeriksa kembali di literatur yang terpercaya. Setelah mendapatkan informasi yang valid mengenai kesalahan pemberian terapi, apoteker akan melakukan diskusi dengan dokter mengenai rekomendasi terapi yang telah didapatkan. Selamat siang dokter. Siang Mbak. Boleh saya minta waktu dokter sebentar? Iya boleh Mbak. Sebelumnya saya apoteker Mita dokter. Jadi saya bertugas di Bangsal Melati. Saya ingin mengkonfirmasi resep atas nama Nona Sasa, umurnya 22 tahun. Apa benar pasien dokter? Iya betul Mbak. Oh iya baik dokter. Jadi di resep ini tertulis obatnya ada asam mefenamat 500 mg tablet 3 kali sehari, Cefixim 200 mg tablet 2 kali sehari, dan ranitidinnya 150 mg tablet 2 kali sehari. Betul ya dok? Iya betul Mbak. Oh iya baik dok. Jadi begini dok, setelah saya telusuri di beberapa literatur, jadi saya menemukan bahwa Cefixim ini itu lebih efektif mengeradikasi bakteri gram negatif dokter. Jadi sehingga saya ingin menyarankan untuk mengganti terapi dengan Cefalexin. Dosisnya 500 mg tiap 8 jam dan selama 10 hari. Nah, dikarenakan Cefalexin ini, dia ini golongan cephalosporin generasi pertama dokter, dan dia ini efektif untuk bakteri gram positif. Jadi bagaimana dokter kalau menurut dokter? Itu referensinya dari mana ya Mbak? Itu referensinya saya menggunakan Permenkes tentang penggunaan antibiotik dan didukung juga dengan referensi lain yaitu AHFH sama DIH dokter. Oh baik, kalau gitu disesuaikan aja Mbak, nggak apa-apa. Oke baik dokter, jadi fix ya dokter ya. Ini obatnya saya ganti menjadi Cefalexin, dosisnya 500 mg tiap 8 jam selama 10 hari ya dokter ya. Iya Mbak, boleh. Oke baik dokter, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Selamat siang dokter. Iya siap. Setelah usulan disetujui oleh dokter, apoteker akan menjelaskan terkait terapi yang akan dibawa pulang kepada keluarga pasien. Resep atas nama Nona Sasa. Iya Mbak, saya. Oh iya, baik. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Oh iya, saya Arif Mbak. Oh iya, Bapak keluarganya pasien betul? Benar Mbak, saya ayahnya Sasa. Oh iya, baik Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya ingin mengkonfirmasi ada perubahan obat yang untuk dibawa pulang. Jadi di sini perubahan ini sudah saya diskusikan dengan Dokter Via ya Pak. Jadi ini Cefiximnya diubah menjadi obat Cefalexin 5 tablet 500 mg dan digunakannya itu tiap 8 jam selama 10 hari. Baik Bapak, jadi obat yang dibawa pulang ada 3 ya Pak. Yang pertama ada asam mefenamat tablet, ini 3 kali sehari setelah makan. Yang kedua ada ranitidin tablet 2 kali sehari sebelum makan. Yang ketiga ini antibiotik. Antibiotiknya ini Cefalexin tiap 8 jam. Jadi setelah makan juga ya Pak. Dan jangan lupa ini antibiotik harus dihabiskan ya Pak. Oh iya, siap Mbak. Oke baik Bapak, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Mbak, sudah jelas. Oh iya Bapak, kalau begitu silahkan ya Pak. Ini obatnya ditebus di kasir terlebih dahulu. Dan terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga Nona Sasanya bisa lekas pulih ya Pak. Terima kasih Bapak, selamat siang. Baik Mbak, terima kasih. Berikut merupakan obat yang digunakan untuk terapi discharge pada pasien. Pada saat sebelum screening resep, didapati resep asam mefenamat 500 mg, Cefixim 200 mg dan juga ranitidin 150 mg. Setelah proses screening, apoteker telah menentukan bahwa yang akan menjadi terapi untuk discharge adalah asam mefenamat 500 mg, Cefalexin 500 mg dan juga ranitidin 150 mg. Berikut merupakan form rekonsiliasi discharge pada pasien Nona Sasa. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok C3, sampai jumpa.